Serie A telah mengumumkan jajaran wasit untuk pertandingan pekan ke-10 antara Hellas Verona dan Inter Milan. Gianluca Rocci menunjuk Daniel Doveri sebagai wasit utama untuk laga ini. Doveri akan dibantu oleh asisten wasit Lo Cicero dan Vecchi, sementara Colu ditunjuk sebagai wasit keempat. Untuk urusan VAR, Aureliano dan Abiso akan memantau pertandingan dari ruang VAR di Lisone. Inter Milan dikabarkan tengah mempersiapkan langkah untuk memperkuat lini pertahanannya pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemain yang menjadi target utama adalah Marc Guehi, bek 25 tahun asal Inggris yang saat ini membela Crystal Palace dan kontraknya akan berakhir pada Juni mendatang. Inter berharap bisa mendatangkan Guehi dengan status bebas transfer, namun persaingan sangat ketat. Klub-klub besar seperti Barcelona, Bayern Munich, dan Liverpool juga dikabarkan tertarik pada bek yang sempat hampir bergabung dengan mereka pada musim panas lalu. Ia memilih untuk tidak memperpanjang kontrak, dan pada musim panas kemungkinan akan terjadi lelang besar, yang mana Inter tidak ingin ikut campur. Satu-satunya opsi adalah mempercepat kedatangannya ke Italia pada Januari, mungkin melalui operasi yang melibatkan bisek, tulis laporan tersebut. Selain Guehi, Inter juga dikabarkan menaruh perhatian pada beberapa opsi lain dengan biaya nol atau relatif terjangkau. Di antaranya Dayot Upamecano yang kontraknya akan berakhir bersama Bayern Munich, Mario Gila dari Lazio, Oumar Solet dari Udinese, serta Muharremovic dari Sassuolo dan Joel Ordonez dari Bruges yang diperkirakan bernilai sekitar 30 juta euro. Langkah ini menunjukkan ambisi Inter untuk memperkuat pertahanan dan menjaga persaingan di Serie A maupun Liga Champions. Pelatih Inter Milan, Christian Cifu, mempertimbangkan beberapa perubahan susunan pemain untuk laga minggu ini melawan Hellas Verona di Bentegodi. Menurut laporan Sky Sport, kemungkinan akan ada 3 perubahan dibandingkan dengan laga sebelumnya kontra Fiorentina, 1 di setiap lini. Di lini belakang, Stefan De Vrij diperkirakan akan menempati posisi di pusat pertahanan. Sementara di sayap kiri, Carlos Augusto siap dimainkan, dan Bonni diprediksi masuk sebagai penyerang di lini depan. Sementara itu, sejumlah pemain dipastikan mempertahankan posisi mereka. Di bawah mister gawang tetap ada Sommer, dengan Akanji dan Bastoni menjaga lini belakang. Dumfries, Barella, Calhanoglu, dan Suchik akan mengisi lini tengah, sementara Lautaro Martinez tetap menjadi ujung tombak serangan Nerazzurri. Dengan susunan ini, Cifu berharap Inter bisa tampil solid dan kembali meraih hasil positif di Serie A. Menjelang laga Verona kontra Inter, data menarik dari Opta menunjukkan perbedaan mencolok dalam produktivitas gol kedua tim di Serie A musim ini. Inter tercatat sebagai salah satu tim dengan jumlah pencetak gol terbanyak di Liga, yakni 10 pemain berbeda, sama dengan Atalanta. Sementara itu, Verona justru menjadi salah satu tim dengan jumlah pencetak gol paling sedikit, hanya 3 pemain, sama seperti Parma dan Pisa. Statistik ini menegaskan keunggulan Inter dalam hal distribusi gol dan menjadi indikator penting menjelang pertandingan nanti di Stadion Bentegodi. Verona bisa menjadi momen bagi Lautaro Martinez untuk kembali menunjukkan ketajamannya. Striker sekaligus kapten Inter ini memiliki catatan impresif melawan tim asal Veneto tersebut. Dari 16 tim yang dihadapi Lautaro dengan minimal 500 menit bermain di Serie A, Verona menempati posisi kedua untuk rata-rata menit per gol terbaiknya. Penyerang Argentina ini telah mencetak 6 gol dalam 596 menit melawan Verona, berarti 1 gol setiap 99 menit, hanya kalah tajam dibandingkan catatannya melawan Cagliari yang rata-rata 1 gol setiap 73 menit. Data ini menegaskan bahwa Verona menjadi salah satu tim favorit Lautaro untuk mencetak gol dan bisa menjadi kunci kebangkitan sang kapten di lini depan Inter. Inter menunjukkan dominasi impresif atas Hellas Verona di Serie A. Data dari Opta mengungkapkan bahwa Inter tetap tak terkalahkan dalam 28 laga terakhir melawan Verona, dengan rincian 25 kemenangan dan 5 hasil imbang. Hanya satu tim yang pernah membuat Inter mencatatkan rekor tak terkalahkan lebih panjang dalam sejarah Serie A, yakni Sampdoria, dengan 30 laga antara 1961 hingga 1977. Catatan ini menegaskan bahwa Verona menjadi salah satu lawan favorit bagi Inter dalam kompetisi domestik dan menambah aura kepercayaan diri menjelang pertandingan berikutnya. Sport Italia mengungkapkan kisah menarik di balik perekrutan Petar Suchik oleh Inter Milan.
Ternyata, transfer sang gelandang muda telah disepakati sejak akhir 2024, jauh sebelum berita tersebut mencuat ke publik. Keputusan cepat dari manajemen Inter membuat upaya klub lain untuk merekrut pemain asal Kroasia itu gagal total. Meski Sučić sempat mengalami cedera serius pada November tahun lalu, hal itu tidak menyurutkan minat Inter. Laporan dari para pemandu bakat klub menyebut Sučić sebagai pemain dengan bakat istimewa dan potensi besar untuk menjadi bintang masa depan. Keyakinan itu membuat Inter tetap melanjutkan negosiasi hingga mencapai kesepakatan akhir. Beberapa klub besar seperti AC Milan, Juventus, Atletico Madrid, dan Borussia Dortmund juga sempat mencoba mendekati Sučić. Milan bahkan mencari informasi langsung ketika menghadapi Dinamo Zagreb di Liga Champions, sementara Juventus melalui direktur olahraga Cristiano Giuntoli sempat mengajukan tawaran pada Januari. Namun, semua upaya itu kandas karena tekad kuat Sučić untuk bergabung dengan Inter. Pemain muda berusia 20 tahun itu disebut telah berjanji kepada direktur olahraga Piero Ausilio bahwa dirinya akan mengenakan seragam nerazzurri, dan ia menepati janji tersebut. Kesetiaan dan keyakinan Sučić pada proyek Inter kini terbukti, terutama setelah performa impresifnya di awal musim membuat banyak pihak menilai keputusan klub merekrutnya adalah langkah visioner. Inter terus mengawasi masa depan lini tengahnya. Selain Aleksandar Stankovic, perhatian kini tertuju pada Ebenezer Akinsanmiro, gelandang muda Nigeria yang dipinjamkan ke Pisa. Musim ini, Akinsanmiro tampil impresif, bahkan dalam laga berat seperti tandang ke San Siro melawan Milan. Dengan kaki kiri tajam, teknik mumpuni, dan stamina luar biasa, dia semakin menonjol sebagai andalan Alberto Gilardino. Baru-baru ini, seorang scout Inter hadir di laga Pisa versus Lazio untuk menilai performanya, yang masuk pada menit ke-65 dan tampil solid. Scout juga meninjau dua pemain Lazio, Adam Marusic dan Mario Gila, sebagai opsi potensial untuk musim depan. Hakan Çalhanoğlu tengah menikmati momen gemilang di Serie A musim ini. Bersama Riccardo Orsolini dari Bologna, Çalhanoğlu menjadi pencetak gol terbanyak sementara, menegaskan kebangkitannya setelah sempat dianggap asing di Inter pada awal musim. Gelandang Turki ini telah menjadi motor serangan tim asuhan Christian Cifu, mampu menggeser para penyerang dari puncak daftar top scorer, prestasi yang jarang terjadi untuk seorang gelandang. Faktanya, untuk menemukan gelandang yang memimpin klasemen top scorer setelah pekan ke-9, terakhir kali terjadi pada musim 1993 hingga 1994, ketika Andreas Moller dari Juventus berbagi posisi puncak dengan Maurizio Gans dan Deli Valdez. Çalhanoğlu pun kini menorehkan sejarah unik di Serie A. Salah satu pemain muda yang sempat masuk dalam radar Inter Milan untuk masa depan lini pertahanan mereka kini menghadapi kendala baru. Sassuolo mengumumkan perpanjangan kontrak Tarik Muharemovic, prospek kunci tim asuhan Fabio Grosso, hingga tahun 2031. Langkah ini membuat rencana Inter untuk merekrut bek muda asal Sassuolo menjadi lebih kompleks. Muharemovic sebelumnya dikabarkan diminati beberapa klub besar Italia, termasuk Nerazzurri, karena potensinya yang menjanjikan di lini belakang. Dengan kontrak baru ini, Sassuolo menegaskan komitmen mereka untuk mempertahankan pemain muda berbakat tersebut sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub. Keputusan ini dipastikan akan mempersulit negosiasi transfer dari pihak luar, termasuk Inter Milan. Riyad Idrissi, winger muda kelahiran 2005, tengah menunjukkan performa mengesankan bersama Cagliari. Dua tawaran dari Udinese dan Genoa telah ditolak oleh klub Sardinia tersebut. Menurut laporan Sport Italia, beberapa klub besar Italia tertarik dengan bakat Idrissi, terutama Inter dan Napoli. Bahkan, Parma pernah mencoba mendatangkan pemain muda ini pada Januari lalu, namun mengalami penolakan dari Presiden Cagliari, Tommaso Giulini. Idrissi menjadi salah satu talenta muda yang patut diperhatikan di Serie A, dengan sejumlah klub papan atas Italia bersaing untuk mengamankan jasanya.